dari surat Al-Masad ini ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Batha, suatu daerah, kemudian beliau menyeru, "Ya sabahah, wahai manusia, berkumpullah, ada sesuatu yang penting." Ya sabahah ini suatu kata yang biasa digunakan oleh orang Quraisy sejak zaman jahiliyah untuk menyeru manusia agar berkumpul, terutama ketika ada bahaya yang harus diingatkan, seperti kedatangan musuh, musuh, maka mereka akan menyeru ya sabahah. Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Afara'aitum, bagaimana pendapat kalian jika aku katakan di balik bukit ini akan ada musuh yang segera menyerang kalian? Akuntum tusaddiquni, apakah kalian mempercayaiku?" Qalu na'am. Maka orang-orang Quraisy ini kompak menjawab, "Iya, kami mempercayaimu." Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang sangat jujur dan amanah. Oleh karena itu beliau sudah digelari sebagai Al-Amin, yaitu orang yang sangat jujur dan terpercaya sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada mereka, "Inni nadhirun lakum." Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Ya. Wa baina yadai adzabin syadid, dan di hadapanku nanti akan ada azab yang pedih. Ketika Abu Lahab mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia pun langsung berkata, "Alihada jama'tana, apakah untuk hal ini engkau mengumpulkan kami? Tabban laka, celaka engkau." Dia mendoakan kecelakaan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah surat Al-Lahab ini atau surat Al-Masad ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar akan binasa. Kemudian ada riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Adapun Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di sini berkata dalam tafsirnya, Abu Lahabin huwa ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini adalah saudara kandung dari Abdullah, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya Abdul Uzza. Nama aslinya Abdul Uzza, hambanya berhala Al-Uzza. Al-Uzza ini salah satu dari 3 berhala yang besar yang dimiliki oleh orang-orang Arab terdahulu. Sebenarnya berhala mereka itu banyak, tapi berhala yang paling besar yang menurut mereka ini paling berharga ada 3, yaitu Lata, Al-Uzza, dan Mana. Tapi berhala mereka sebenarnya banyak. Sebagaimana disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi, bahwasanya orang Quraisy ini kalau ingin safar berdagang, mereka akan mengumpulkan batu yang paling bagus yang ada di sekitar Ka'bah. Setelah mendapatkannya, mereka akan bawa untuk pergi berdagang, safar keluar dari Mekah, biasanya menuju Syam dan yang lain sebagainya. Ketika mereka beristirahat, maka batu-batu ini akan dikumpulkan lalu disembah. Kalau mereka enggak mendapatkan batu yang terbaik di sekitar Ka'bah, maka mereka akan tetap jalan. Ketika beristirahat, mereka akan apa? Mengumpulkan pasir-pasir. Setelah itu untanya itu ya disuruh berdiri di atasnya, kemudian
susunya pun diperah. Setelah pasir ini basah baru dibentuk. Setelah itu disembah. Setelah itu disembah. Adapun berhala yang paling besar di antara mereka, ya, ada 3. Dan Abu Lahab ini namanya Abdul Uzza. Tidak disebutkan namanya langsung, ya, misalkan disebutkan Tabat yada Abdul Uzza misalkan. Kenapa? Karena namanya mengandung unsur kesyirikan. Dan Abu Lahab ini kunyahnya. Abdul Uzza ini diberi kunyah Abu Lahab. Ada yang menyatakan karena wajahnya kemerah-merahan. Lahab ini kan artinya yang menyala-nyala. Kemerah-merahan seperti api yang menyala-nyala. Ada juga yang menyebutkan Abdul Uzza ini diberi kunyah dengan Abu Lahab li husni wajhi, karena wajahnya yang tampan, washtiraqih, dan juga bercahaya. Wajahnya yang tampan dan juga bercahaya. Mungkin kalau sekarang istilahnya itu glowing kali ya. Glowing gitu istilahnya. Seharusnya kalau orang yang wajahnya bercahaya diberi kunyah atau digelari dengan Abu Nur. Abu An-Nur. An-Nur ini cahaya, yang artinya orang yang berwajah, orang yang wajahnya bercahaya. Tapi kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ya, Allah yang Maha Kuasa menakdirkan orang-orang Quraisy pada waktu itu tidak memberikan kunyah atau gelar kepada Abdul Uzza ini dengan Abu Nur, ya, orang yang wajahnya bercahaya. Karena kalau seperti ini memang bentuknya pujian. Tapi Allah mentakdirkan orang-orang Quraisy ini memberikan kunyah kepada Abdul Uzza dengan Abu Lahab, yang artinya orang yang wajahnya menyala-nyala, ya. Dan juga ternyata berhubungan dengan akhir hidupnya, di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka, yang neraka itu Dzatul Lahab, memiliki api yang bergejolak menyala-nyala. Ya, ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ada 4. 2 orang itu masuk Islam, 2 orangnya lagi ini tidak masuk Islam. Yang pertama, 2 orang yang masuk Islam adalah Hamzah. Beliau radhiyallahu anhu masuk Islam di awal-awal kenabian, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindunginya sampai akhirnya Allah mewafatkannya syahid di medan perang Uhud. Yang kedua adalah Al-Abbas. Al-Abbas, paman Nabi yang masuk Islam tapi di era belakangan. Kemudian 2 orang paman Nabi yang tidak masuk Islam. Yang pertama Abu Thalib. Walaupun dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mata ala millati Abdul Muthalib, Abu Thalib ini mati di atas agamanya Abdul Muthalib, di atas agama nenek moyang penyembahan terhadap berhala. Tapi Abu Thalib ini memiliki sikap yang baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melindunginya, menjaganya, membelanya mati-matian. Berbeda dengan Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Ya, dia termasuk paman Nabi tapi sikapnya sangat buruk, sangat jahat. Permusuhannya sangat besar sekali. Oleh karena itu di sini dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa kana syadidal adawati wal adhiyati lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini sangat besar permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Imam Al-Qurtubi juga meriwayatkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki pasar yang disebut dengan ya Dzul Majaz, pasarnya ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada orang-orang yang ada di sana, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian pasti akan beruntung.
Pasti kalian akan beruntung. Kemudian ternyata Abu Lahab ini ada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melempari Nabi dengan batu hingga menjadikan kedua tumit dan betis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah. Lihat bagaimana jahatnya. Bukan hanya itu saja, bukan hanya berusaha mengintimidasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia juga berteriak, la tuti'uh, jangan kalian ikuti, jangan kalian dengar, ya, orang ini, maksudnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu kadzabun, karena sesungguhnya dia ini benar-benar seorang pendusta. Ini diantara bentuk jahatnya siapa? Abu Lahab. Dan masih banyak lagi, karena dia ini selalu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemana saja jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berdakwah. Ketika Nabi misalkan berceramah menjelaskan tentang keindahan agama Islam, dia ikut-ikutan ceramah, memprovokasi orang-orang, memanasi orang-orang agar apa? Agar memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempercayai apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala fihi dinun wala hamiyah lil qarabah. Abu Lahab ini tidak memiliki perilaku yang baik dan juga tidak punya semangat kekerabatan. Padahal ya, paman Nabi dan juga saudara Nabi yang lain, kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu walaupun ada yang tidak masuk Islam, tapi mereka masih memiliki selamat kekerabatan, berusaha untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga Nabi karena berasal dari kabilahnya, dari kerabatnya. Dan orang-orang Arab itu biasanya seperti ini, semangat kekerabatan mereka itu sangat kuat, sehingga kalau misalkan ada salah satu dari saudaranya, kerabatnya mendapatkan masalah, pasti akan dibela, pasti akan dibela. Oleh karena itu ketika ada upaya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang-orang Arab ini nggak berani, kabilah-kabilah yang ada itu nggak berani misalkan saya yang akan membunuhnya. Kenapa? Karena kalau misalkan ada satu kabilah yang membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berupaya membunuh Nabi, maka kabilahnya Nabi pasti akan membela, walaupun mereka ini ya ada yang belum masuk Islam, karena adanya apa? Semangat kekerabatan, semangat kekeluargaan. Oleh karena itu kan dikumpulkan dari berbagai macam kabilah, ya, dikumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai macam kabilah untuk apa? Untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar ya di situ kabilahnya Nabi itu tidak bisa menyerang salah satu kabilah tersebut. Karena kalau misalkan hanya satu kabilah yang membunuh, pasti kabilahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan membalas. Dan diantaranya yang membalas itu karena adanya semangat kekeluargaan. Nah, Abu Lahab ini nggak ada, menunjukkan betapa bencinya dan besarnya permusuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal keponakannya sendiri, ya. Qabbahahullah, semoga Allah memburukkannya. Fadammahullahu bihadzal dhammil azim, maka Allah Subhanahu wa taala pun mencelanya dengan celaan yang besar ini. Dengan celaan yang besar ini, ya, alladzi huwa khizyun alaihi ila yaumil qiyamah, yang celaan ini adalah kehinaan untuknya sampai hari kiamat. Apa yang dimaksud celaan tersebut? Faqala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin. Ya, ini merupakan celaan, doa keburukan untuk Abu Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, ai khasirat yadahu wa syaqa. Maksudnya adalah kedua tangannya merugi dan celaka dan binasa. Para ulama menjelaskan apa sih hikmah dari penyebutan dua tangan. Kenapa kok yang disebutkan itu dua tangannya yang celaka, yang binasa? Ya. Ada yang menjelaskan bahwa dua tangan ini merupakan anggota tubuh yang biasa dilakukan untuk melakukan pekerjaan. Yang biasa digunakan untuk melakukan pekerjaan. Ada juga yang menyatakan karena kedua tangannya inilah yang digunakan Abu Lahab untuk menunjuk-nunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mencela dan menghinanya. Ya, ketika mencela dan menghinanya.
Akan tetapi walaupun yang disebutkan di sini adalah binasalah kedua tangan Abu Lahab, maksudnya adalah bukan kedua tangannya saja yang binasa, tapi seluruh tubuhnya, seluruh dirinya Abu Lahab itulah yang akan binasa. Ya. Itulah yang akan binasa. Dan orang-orang Arab biasa menyebutkan sebagian dari sesuatu tapi tujuannya untuk keseluruhannya. Dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz mursal, yang alaqohnya itu, ya, alaqohnya itu adalah juz'iyah. Juz'iyah itu maksudnya dzikrul juz'i wa iradatul kull, menyebutkan sebagian tapi yang diinginkan adalah keseluruhan. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia juga ada namanya pras pratoto. Apa itu? Menyebutkan, ya, sebagian dari sesuatu tapi maksudnya keseluruhan. Seperti misalkan ada orang yang berkata batang hidungnya belum terlihat. Kan yang dimaksud bukan batang hidungnya tapi keseluruhan dari orang tersebut. Ya, kita harus, ya, mengangkat kaki kita dari tempat ini. Ya, maksudnya kan semuanya, bukan hanya kakinya yang diangkat. Begitu juga ini, walaupun disebutkan dua tangan saja tapi maksudnya adalah keseluruhan yang binasa, yang celaka. Oleh karena itu di akhir dari ayat yang mulia ini disebutkan lagi watab. Watab ini, ya, fiil kata kerja yang pelakunya itu, ya, kembalinya kepada Abu Lahab, kepada keseluruhan Abu Lahab. Oleh karena itu di terjemahan, ya, disebutkan tabbat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab, ya, watab, dan binasalah, dan Abu Lahab benar-benar binasa. Jadi maksudnya yang binasa bukan kedua tangannya saja tapi keseluruhan dari tubuhnya Abu Lahab ini. Watab falam yarbah. Watab maksudnya di sini dia tidak akan beruntung. Abu Lahab ini tidak akan mendapatkan keberuntungan. Dia pasti akan celaka. Dia pasti akan binasa, ya. Ma agna anhu maluhu, tidak berguna untuknya hartanya, alladzi kana indahu wa atagha, ya, wala ma kasabahu falam yarud anhu syai'an min adzabillahi idza nazala bihi. Yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, ma agna anhu maluhu, tidak berguna, ya, baginya harta, wama kasab, dan apa yang telah dia usahakan, ya, maksudnya tidak berguna alladzi kana indahu, yaitu harta yang dia miliki, wa atagah, yaitu harta yang dia miliki yang selama ini menjadikan dia itu lalim, berbuat zalim, berbuat semena-mena, ya, karena harta yang dimilikinya ini. Wala ma kasabahu, demikian juga apa yang telah dia usahakan. Ada yang menyebutkan apa yang telah dia usahakan di sini maksudnya anaknya itu juga nggak akan bermanfaat untuknya. Ya. Falam yarud anhu syai'an min adzabillahi idza nazala bihi. Maka semuanya itu tidak akan bisa menolak sedikit pun dari azab Allah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala idza nazala bihi, jika siksa Allah itu telah ditimpakan kepadanya. Ya, hartanya, anak-anaknya, ini semuanya tidak akan bermanfaat karena ulahnya begitu jahat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan juga dalam riwayat bahwasanya Abu Lahab ini sudah mendengar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dirinya ini akan masuk neraka. Lalu Abu Lahab ini sesumbar. Dia berkata, ya, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, seandainya apa yang dikatakan oleh keponakanku, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqan, benar bahwa aku akan masuk neraka, fa inni afdi nafsi bimali wa waladi, maka aku akan menebus diriku, ya, maksudnya menebus agar tidak masuk neraka, dengan apa? Dengan hartaku dan juga anakku. Lalu turunlah, ya,
surat Al-Masad ini yang menyatakan bahwasanya apa? Dia akan binasa, harta dan anaknya dan apa yang dia usahakan tidak akan berguna sama sekali. Dan ternyata benar. Ternyata benar. Keluarganya tidak ada sama sekali yang beriman, termasuk anaknya yang bernama Utaibah. Mati dalam keadaan ketika berada di negeri Syam bersama di hadapan teman-temannya. Karena ya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam doa keburukan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma salit alaihi kalbak. Ya Allah, kuasakanlah ya, kuasakanlah binatang buasmu atau anjingmu kepadanya. Utaibah pernah berangkat ke Syam bersama teman-temannya untuk berdagang. Setelah sampai di Syam, dia beristirahat. Barang-barangnya diletakkan di depannya untuk melindungi dirinya. Tujuannya, dia berkata kepada teman-temannya, aku takut dengan doanya Muhammad. Ya, kata teman-temannya, udahlah, nggak usah takut. Kamu sudah jauh dari dirinya. Lagi pula ada kita di sini. Setelah teman-temannya beristirahat, tidak lama ternyata datang singa yang langsung menerjangnya, membawanya kabur, menyeretnya. Teman-temannya nggak ada yang berani. Ya, akhirnya dia pun mati mengenaskan. Sehingga apa? Tidak ada sama sekali yang akan membawa manfaat untuk Abu Lahab ini. Karena dia, istrinya dan keluarganya sangat jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayasla naron dzata lahab. Abu Lahab ini kelak akan masuk neraka yang apinya itu dzata lahab, apinya itu menyala-nyala. Ya. Lahab apinya menyala-nyala. Ai satuhitu bihin naru min kulli janibin. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, api neraka akan meliputi dirinya dari segala sisi. Jadi dia benar-benar akan dibakar di dalam api neraka. Tidak akan ada tubuhnya sama sekali yang selamat dari apa? Dari api neraka. Api neraka ini semuanya akan meliputi dirinya dari segala sisinya. Ya. Dan ayat yang mulia ini juga menjelaskan bahwa maksud yang binasa bukanlah kedua tangannya saja, tapi seluruh tubuhnya. Tapi seluruh tubuhnya dari Abu Lahab. Ya. Wa huwa wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dia Abu Lahab, ya, wa imra'atuhu, dan juga istrinya, si pembawa kayu bakar. Maksudnya dia dan Abu Lahab dan istrinya ini juga akan masuk neraka. Karena wawu di sini, wa imra'atuhu itu ada huruf wawu, ini wawu ataf, ya, wawu ataf. Di antara fungsinya, fungsi wawu di sini, ya ini keunikan dari bahasa Arab, walaupun satu huruf tapi memiliki fungsi. Ya, fungsinya itu diantaranya limutlaqil jam'i. Untuk apa? Untuk menggabungkan antara kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang sesudah wawu ini sama hukumnya. Hukumnya apa? Sama. Kalau misalkan Abu Lahab ini dihukumi binasa akan masuk neraka, maka istrinya pun juga sama, akan binasa dan juga masuk neraka. Ya, akan masuk neraka. Kenapa demikian? Wa kanat aidan syadidal aliyati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena istrinya ini juga sangat, ya, atau sering menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Jadi suami istri ini kompak kerjasama untuk apa? Memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berusaha untuk menyakiti. Tata'awanu hiya wa zawjuha 'alal itsmi wal udwan. Ya, istrinya ini dan juga suaminya Abu Lahab saling bekerja sama untuk memusuhi dan juga menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat dosa. Istrinya ini namanya, ya, Al-Aura.
Al-Aura bintul Harb. Jadi istri dari Abu Lahab ini namanya Al-Aura. Kunyahnya adalah Ummu Jamil. Biasa dipanggil Ummu Jamil. Dia adalah saudara perempuan dari Abu Sufyan. Saudara perempuan dari siapa? Abu Sufyan. Ya. Tapi juga sikapnya sangat jahat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sikapnya juga sangat jahat. Wa tulqi syarra wa tas'a ghayata ma taqdiru alaihi fi adiyati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dia sering menyebarkan keburukan. Maksudnya apa? Memprovokasi orang-orang agar memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha sekuat tenaga untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha sekuat tenaga untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, istri Abu Lahab ini keluar dari rumahnya dengan membawa fiher. Fiher itu batu sebesar genggaman. Mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tahu ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar berada di Ka'bah, di samping Ka'bah, maka dia pun langsung menghampiri, ya, menuju Ka'bah. Setelah di Ka'bah, ya, akhadallahu basarahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah, ya, menghilangkan penglihatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak melihat, yang dilihat hanya Abu Bakar saja, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dekatnya. Lalu istrinya Abu Lahab ini berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ya, inna sahibaka, sesungguhnya, ya, qad balagoni, sesungguhnya telah sampai kepadaku sahabatmu itu telah mencelaku dengan syair-syairnya." Jadi Al-Qur'an ini dikatakan apa? Syair. Ya. Lau wajadtuhu, seandainya aku mendapatkannya, la darabtu, niscaya aku akan memukulnya dengan batu ini mulutnya. Lihat bagaimana kurang ajarnya Ummu Jamil ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pantas jika dia bersama suaminya di dalam neraka. Wa tajma'u ala dhahriha minal auzari bimanzilati man yajma'u hataban qad a'adda lahu fi unukihi hablan. Ya, sehingga dia ini karena perbuatannya yang jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menumpuk dosa-dosa di atas punggungnya. Ini diantara tafsiran para ulama kenapa istrinya Abu Lahab ini dikatakan hammalatal hatab, si pembawa kayu bakar. Ya, karena itu diperumpamakan seperti dia memanggul, menumpuk dosa-dosa di atas punggungnya. Sebab apa? Sebab kejahatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga dia ini seperti orang yang menumpuk dosa-dosa di atas punggungnya, bagaikan orang yang menumpuk kayu bakar yang telah mempersiapkan untuknya tali di lehernya. Ini diantara penafsiran, ya, diantara penafsiran yang disebutkan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan hammalatal hatab. Istrinya ini si pembawa kayu bakar. Ya, ada juga yang menyatakan seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Mujahid, kenapa dikatakan dia hammalatal hatab? Ya, si pembawa kayu bakar, kanat tamshi 'alan namimah bainan nas, karena dia suka namimah di antara manusia. Memprovokasi, memanas-manasi orang-orang agar apa? Agar memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu bukan dilakukan satu atau dua kali, tapi terus-menerus. Bahkan Abu Lahab ini seperti tadi yang sudah kami sebutkan, sering mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berdakwah. Nabi berkata seperti ini, dia akan mengucapkan ini. Ya, begitu juga istrinya ini, suka berbuat namimah, memprovokasi, memanas-manasi manusia agar memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan sifat buruk yang harus dijauhi oleh setiap Muslim. Mimma sad, ya, mimma sad
firman Allah Subhanahu wa taala mimmasad ay min lifin. Mimmasad ini maknanya adalah min lifin. Lifin ini tali yang dibuat ya dari serabut pepohonan yang dipintal. Ya. Kalau misalkan di Timur Tengah itu dari pelepah kurma. Pelepah kurma atau daun kurma itu. Kalau di sini mungkin dari kelapa ya. Dari apa? Serabut kelapa. Dari serabut kelapa atau dari daun kelapa. Ya, mimmasad ini. Min lifin. Ya. Dan Ummu Jamil ini ya, karena dia berusaha sekuat tenaga untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia rela untuk apa? Dia rela untuk mengikat lehernya dengan tali serabut ini. Pergi ke padang pasir untuk mengumpulkan kayu bakar yang di kayu itu ada duri-durinya. Yang di kayu itu juga dia kumpulkan duri-duri atau ranting-ranting yang berduri, yang kemudian apa? Kemudian tujuannya duri-duri tersebut diletakkan di jalan-jalan yang sering dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar diinjak oleh Nabi. Agar diinjak oleh Nabi. Ya, padahal Ummu Jamil ini termasuk wanita dari keturunan yang mulia. Nasabnya Ummu Jamil ini termasuk nasab mulia di kalangan orang-orang Arab. Ya, dia ini bukan orang yang nggak punya, bukan orang yang hina, orang yang mulia. Tapi karena besarnya permusuhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai rela mengikat lehernya dengan tali serabut hanya untuk membawa kayu bakar dan ranting-ranting yang berduri untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Au annaha tahmilu fin naril hataba ala zaujiha mutaqallida fi unuqiha hablan min masadin. Ya. Ini juga diantara penafsiran para ulama yang dimaksud hammalatal hatab ya fi jidiha hablum min masad, ya, bahwasanya Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab ini, membawa kayu bakar di dalam neraka nanti untuk suaminya. Yang kayu itu diikat, dikalungkan, ya, yang kayu tersebut dikalungkan dengan tali yang terbuat dari sabut di lehernya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya bahwa Ummu Jamil ini nanti di neraka akan membawa kayu bakar yang digunakan untuk membakar suaminya sendiri. Sebagai apa? Sebagai hukuman untuk dirinya sekaligus suaminya. Di mana hukumannya bukan dia ini bukan hanya disiksa dengan api neraka, tapi juga ikut serta membakar suaminya yang dihormatinya. Ini kan suatu pukulan, suatu hukuman. Ya. Dan juga hukuman untuk Abu Lahab. Kenapa? Karena melihat ternyata yang ikut melakukan pembakaran tersebut adalah istri yang dicintainya, yang selama ini kompak ya bekerja sama untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar dibakar begitu saja, tapi apa? Tapi juga dia disiksa dengan melihat orang yang dicintai membakar dirinya, dan juga istrinya ini akan disiksa dengan membakar suaminya sendiri yang paling dihormati sebenarnya. Ya. Jadi ini apa? Jadi ibaratnya itu bukan hanya tubuh yang tersiksa, tapi juga hati. Tapi juga apa? Juga hati. Ya, karena apa? Abu Lahab melihat istrinya yang dicintai membakarnya, Ummu Jamil ya dipaksa untuk membakar suami yang dihormatinya. Wa ala kullin, maka kesimpulannya, fa fi hadhihi surah, di dalam surat ini, ayatun bahiratun min ayatillah, ada kekuasaan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang sangat nyata. Ya, di dalam surat ini ada kekuasaan Allah, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata. Apa itu? Fa innallaha anzala hadhihi surah wa Abu Lahabin wa imra'atuhu lam yahlika. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surat ini, Abu Lahab dan istrinya itu dalam keadaan belum binasa, belum mati.
Tapi apa? Tapi sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka berdua ini akan masuk neraka. Sudah divonis. Ya. Wa akhbara annahuma sayu'adzabani finnari wala budda. Walaupun mereka ini belum mati, tapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keduanya ini pasti akan diadab di dalam neraka, pasti. Pasti akan diadab di dalam neraka. Ya. Wa min lazimi dzalika annahuma la yuslimani. Dan konsekuensinya kalau mereka ini sudah divonis pasti masuk neraka walaupun masih hidup, mereka ini konsekuensinya pasti tidak akan pernah masuk Islam. Ya. Padahal bisa saja Abu Lahab dan istrinya ini menyatakan dirinya masuk Islam untuk apa? Untuk membuktikan nih, nggak bener kan? Apa yang dikatakan oleh Muhammad misalkan sallallahu alaihi wasallam, bener kan dia pendusta? Itu buktinya tuh saya masuk Islam. Ya. Kalau misalkan saya nggak masuk Islam kan pasti masuk neraka. Ya. Bahkan bisa saja Abu Lahab ini dan istrinya berbohong, menyatakan dirinya masuk Islam untuk apa? Untuk membatalkan klaim bahwa dirinya masuk neraka, seperti yang dikatakan oleh ya keponakannya di dalam kemudian untuk apa? Untuk membatalkan atau menyatakan bahwa apa yang diucapkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala itu dusta. Bisa saja dia berbohong, tapi apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala ya mencegah hal itu semua. Sehingga dia pun walaupun masih hidup mendengar dirinya ini apa? Akan masuk neraka, seharusnya kan dia takut. Ya, seharusnya dia takut atau dia bisa pura-pura masuk Islam untuk membuktikan dia ini bohong, tuh saya masuk Islam. Kalau masuk Islam kan kata dia pasti masuk surga. Gitu kan? Bisa aja dia pura-pura gitu, tapi Allah Subhanahu wa taala itu cegah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Benarnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata. Fawaqqa'a kama akhbara alimul ghaibi wasyahadah. Maka benarlah terjadi bahwa apa? Benarlah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah yang maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata, bahwa Abu Lahab dan istrinya ini ya masuk neraka karena keduanya ini mati dalam keadaan tidak masuk Islam, mati dalam keadaan kafir ya di atas agama nenek moyangnya. Ya, wallahu taala a'lam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan karena sudah masuk Isya ya. Oh belum? Isya jam berapa ini? Oh 5 menit lagi. Oh itu agak kecepatan apa ya? Ya. Ya. Ya, intinya di sini ada pelajaran yang sangat penting bagi kita ya, bahwa orang-orang yang menyakiti Nabi, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Lahab ini walaupun dia ini masih pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena saking bencinya, besarnya permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, binasa. Dan tidak ada seorang pun dari orang-orang Quraisy yang divonis masuk neraka dengan ya, dengan terperinci kecuali hanya Abu Lahab. Abu Jahal saja itu kan jahat juga, tapi tidak dikatakan divonis secara terperinci bahwa dia akan masuk neraka begini dan begitu. Tapi hanya Abu Lahab saja. Ya, karena kenapa? Karena sebenarnya seharusnya sebagai paman Nabi, dia ini membela atau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam minimalnya. Minimalnya apa? Tidak menyakitilah. Walaupun tidak mau masuk Islam, minimalnya tidak menyakiti. Kalaupun tidak membela, minimalnya tidak menyakiti, tidak memusuhi. Seperti pamannya Abu Thalib. Karena orang Arab itu dikenal memiliki ya semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan, yaitu saling membela antara satu dengan yang lainnya selama itu masih kerabatnya. Ya.
Dan di sini juga ada pelajaran bahwasanya harta benda ini semua tidaklah akan bermanfaat. Karena yang bermanfaat itu hanyalah amal soleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Itu hati yang membawa iman, hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan dan yang lain sebagainya dari tafsiran para ulama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, yatba'u al-mayyita thalathatun. Orang yang mati itu akan diikuti 3 hal. Apa? Hartanya, keluarganya, hartanya, dan juga amalnya. Adapun keluarga dan hartanya ini akan meninggalkannya. Yang akan tetap bersamanya hanyalah amalnya saja. Maka jika amalnya baik, amal ini nanti akan datang dalam keadaan orang yang sangat bersih, sangat tampan, rupawan, wangi. Kemudian ketika ditanya, siapa engkau? Ana amaluka soleh. Aku adalah amalanmu yang baik. Tapi kalau misalkan amalnya jelek, ini akan datang dalam keadaan orang yang jelek, bau, yang bau, yang tidak menyenangkan untuk dipandang. Ketika ditanya, siapa kamu? Ana amaluka sayyi. Aku adalah amalanmu yang buruk. Oleh karena itulah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan ini kita harus senantiasa berusaha untuk beramal soleh, mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam. Semoga apa yang telah kita kaji ini bermanfaat untuk kita semua dan juga mendatangkan kebaikan untuk kita, dan semoga Allah memberikan pahala yang terbaik untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.